Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adelia Fitri dari jurusan Akuntansi Syariah, NIM 22821333131. Di sini saya akan menjelaskan tentang aktivitas ekonomi dan bisnis pada masa dinasti Umayyah. Apa sih dinasti Umayyah itu? Yaitu kekhalifahan atau dinasti Umayyah adalah kekhalifahan Islam kedua setelah pembubaran kekhalifahan Rasyidin di Jazirah Arab. Kekhalifahan kedua Umayyah beribu kota di Damaskus, serta dari 756 sampai 929 sebagai Emirat Cordoba dan dilanjutkan menjadi kekhalifahan Cordoba di Spanyol. Di sini saya akan menjelaskan secara detail tentang sejarah Islam, tentang sejarah ekonomi dan bisnis dinasti Umayyah, kemudian perkembangan ekonomi pada masa dinasti Umayyah, dan keruntuhan masa kejayaan dinasti Umayyah. Oke, yang pertama saya akan menjelaskan bagaimana sih sejarah ekonomi dan bisnis dinasti Umayyah. Dalam sejarah Islam tercatat bahwa salah satu dinamika umat Islam itu sendiri ditandai oleh hadirnya kerajaan-kerajaan Islam, di antaranya dinasti Umayyah dan dinasti Abbasiyah. Pada abad pertengahan masa kepemimpinan dinasti Umayyah yang didirikan oleh Muawiyah bin Abu Sufyan Ibnu Harb pada tahun 41 Hijriah atau dengan 661 Masehi sampai 132 Hijriah atau 750 Masehi, yaitu tokoh yang menjadi khalifah pertama pemerintah Bani Umayyah. Masa pemerintahan tersebut dikenal sebagai era agresif, dibuktikan dengan perluasan wilayah. Perluasan tersebut tentunya akan berdampak pada bidang-bidang, salah satunya yaitu bidang ekonomi. Pada masa pemerintahan dinasti Umayyah yang hampir mencapai 1 abad, lebih tepatnya 91 tahun lamanya, yaitu pada tahun 41 Hijriah sampai dengan 132 Hijriah. Dalam jangka waktu 90 tahun, banyak negara dari berbagai penjuru masuk dalam kekuasaan Islam, yaitu tanah Spanyol, Persia, Afghanistan, India, dan negara-negara lainnya. Pada masa dinasti Umayyah terdapat 3 khalifah yang mempunyai kebijakan-kebijakan ekonomi yang diterapkan pada masa pemerintahan masing-masing. Di antaranya yaitu Muawiyah bin Abu Sufyan, Abdul Malik bin Marwan, dan Umar bin Abdul Aziz, yang menjadi pencetus teori-teori dan sangat mempengaruhi keilmuan khususnya ekonomi Islam hingga saat ini. Kemudian bagaimana sih perkembangan ekonomi pada masa dinasti Umayyah? Pada dinasti Umayyah sendiri dipimpin oleh 3 khalifah, yaitu yang pertama Khalifah Muawiyah bin Abi Sufyan. Dan pada masa Khalifah Muawiyah bin Abu Sufyan mendirikan kantor catatan negara dan juga mendirikan layanan pos di Al-Barid, membentuk pasukan Suriah yang menjadi kekuatan militer dalam Islam yang terorganisir dan mempunyai disiplin yang tinggi. Yang ketiga ada mulai mengembangkan fungsi pajak dan administrasi politik. Yang terakhir itu ada menerapkan kebijakan dalam memberikan gaji tetap bagi para tentara negara. Kemudian pada masa Khalifah Abdul Malik bin Marwan, yaitu pencapaian dalam mencetak mata uang sendiri dan mendirikan pabrik percetakan uang yang terpusat di Damaskus. Abdul Malik bin Marwan tidak segan memberi hukuman kepada orang yang berani mencetak uang sendiri di luar dari pencetakan negara, yaitu mengembangkan sistem pos yang telah didirikan oleh Muawiyah bin Abu Sufyan. Dalam proses pembangunan ekonomi negara, strategi Abdul Malik bin Abi Sufyan untuk menjaga kestabilan neraca keuangan negara ditandai dengan kebijakan pembatasan urbanisasi. Pada masa Khalifah Abdul Malik bin Marwan lebih diperhatikan pertaniannya, mewajibkan masyarakat muslim untuk membayar zakat dan dibebaskan atas pajak keseluruhan.
Kemudian yang ketiga itu pada masa Khalifah Umar bin Abdul Aziz, yaitu menghilangkan kesenjangan sosial antara penduduk asli Arab dan non-Arab. Tidak ada persengketaan atau konflik antara umat bersama. Memberikan kebebasan daerah untuk mengatur regulasi zakat, menata ulang administrasi dan reformasi pengelolaan harta negara, yaitu mengembangkan dengan baik dalam sektor pertanian, memperoleh pemasukan besar dari sektor harja. Kemudian pada dinasti Umayyah mengalami masa keruntuhan dipengaruhi oleh beberapa faktor, yaitu yang pertama adanya kepemimpinan yang tidak berintegritas setelah kepemimpinan Abdul Rahman III, Hakam II, dan Hajib al-Mansur, kemudian diganti oleh pemimpin yang tidak memiliki kepintaran, kecakapan, dan gemar berfoya-foya, suka berpesta dan mabuk-mabukan, secara sering mengolok-olok ritual keagamaan, yang membuat perekonomian kerajaan terkuras habis untuk menutupi berbagai keperluan yang tidak penting. Kemudian yang kedua, adanya kehadiran kelas sosial yang bernama Muzarab membuat rakyat lain merasakan kecemburuan sosial dan ekonomi, khususnya di kalangan penduduk Andalusia yang fanatik pada kekristenan. Muzarab disalahartikan sebagai sebuah upaya Islamisasi oleh penguasa Umayyah, sehingga muncul banyak aksi protes yang menimbulkan kekacauan berbagai wilayah Daulah Umayyah Andalusia sehingga mengganggu perekonomian masyarakat. Dan yang terakhir itu adanya sikap dari diskriminatif terhadap golongan tertentu. Ada beberapa golongan. Yang pertama itu ada golongan orang barbar, di mana orang-orang barbar banyak diasingkan dan ditempatkan di daerah-daerah perbukitan yang kering dan tandus, serta berhadapan langsung dengan basis-basis kekuatan tampur Kristen. Padahal pada waktu yang sama orang-orang Arab menempati lembah-lembah subur yang jauh dari ancaman kelompok-kelompok gerilya orang-orang salib itu. Maka dari itu akibatnya muncul ketidakpuasan dan kekecewaan terhadap penguasa Arab yang diskriminatif. Golongan yang kedua adalah golongan orang Arab. Golongan orang Arab menjadi golongan elit pemerintahan serta berpengaruh di segala bidang intelektual dan kebudayaan. Golongan yang ketiga itu adalah golongan Muwaladun. Mereka adalah kaum muslimin keturunan Spanyol, tetapi mereka lebih senang mengaku sebagai orang Arab karena bangga dengan agama Islam. Tetapi orang Arab menyebutkan ibad atau mu'alladun, maka dinilai sebagai merendahkan dan diskriminatif yang dilakukan oleh orang-orang Arab. Golongan keempat yaitu golongan Kristen, terutama kalangan mereka yang terpelajar yang dapat menggunakan bahasa Arab dengan baik. Tidak sedikit dari mereka yang menjadi pejabat sipil maupun militer, dan ada pula juga yang bertugas sebagai pemungut pajak. Ketika mereka sudah bersatu, kemudian mengeluarkan dekrit bahwasanya yang muslim di Spanyol harus keluar dari agamanya dan memeluk agama Kristen atau harus meninggalkan negara Spanyol. Untuk golongan kelima sendiri yaitu golongan Yahudi. Golongan ini banyak menyumbangkan hasil pemikiran mereka di bidang intelektual dan sama dengan umat Kristen. Mereka menikmati kebebasan beragama yang cukup luas di bawah kekuasaan Bani Umayyah saat itu. Hal tersebut tentunya lambat laun akan muncul bom waktu bagi umat muslim. Dan umat muslim tentunya merasa tidak puas dan tidak akrab dengan budaya pengangkatan Yahudi sebagai orang yang menjabat posisi Mantri Agung.